Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 2024, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul, bersilaturahmi di pagi hari ini yang insya Allah Allah berkahi. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap tersambung. Kemudian kita juga bersyukur karena sampai detik ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur kita yang kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tugas kita hidup di dunia ini tidak lain hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali semua esensi aktivitas dalam kehidupannya hanya untuk ibadah kepadaku. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan bagian dari hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak semua orang dapat kesempatan untuk bisa belajar, bisa berkumpul seperti saat ini, ya. Makanya kita senantiasa panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an di surah Ali Imran itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, yang pada intinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, duhai Allah, la tuzigh qulubana, janganlah engkau belokkan, janganlah engkau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah kepada kami. Artinya kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap diistiqomahkan dalam kebaikan, diistiqomahkan tetap berinteraksi dengan Al-Qur'an, diistiqomahkan untuk senantiasa belajar. Baik, bagaimana kabarnya untuk semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ini teh dari mana aja ya? Dari mana saja? Ada dari Cirebon ya? Ustaz Liza dari Cirebon. ada. Kemudian ada Lembang dari hadir, Ustaz. Lembang, alhamdulillah. Dari Lembang. Yang lainnya dari mana ini teh? Baik, alhamdulillah ya. Dari Lampung Lembang. hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang dari Lembang, dari Cirebon ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin kalau saya ngisi mungkin bukan apa ya, bukan ngasih materi, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama murojaah aja lah, gitu ya. Karena kalau ngisi materi mah belum bisa gitu ya, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kan kitab suci. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Al-Quran, semuanya akan mulia. Dengan Al-Quran, semuanya akan istimewa. Gitu ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
melalui perantara malaikat Jibril. Dengan begitu status malaikat Jibril meningkat, ya, statusnya menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat dengan kemuliaan Al-Qur'an, ya. Kemudian Al-Qur'an juga diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka naik status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Kemudian Al-Qur'an juga turun di suatu malam. Dengan kemuliaan Al-Qur'an, maka malam itu berubah menjadi malam yang mulia. Lailah mubarakah, malam yang diberkahi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an turun di kota Makkah, juga di kota Madinah. Maka berubah status dua kota tersebut menjadi kota yang luar biasa. Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah. Dengan apa? Dengan kemuliaan Al-Qur'an. Maka bagaimana ketika Quran, ya, kita baca, ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka kehidupan kita pun akan mulia. Kehidupan kita pun akan bahagia. Begitu. Beberapa poin tentang kemuliaan Al-Quran. Yang pertama, dengan kita senantiasa membaca Al-Quran, maka Allah akan melipat gandakan pahala untuk kita. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja. Jadi bahasanya satu huruf, ya, bukan satu ayat, bukan satu surat, bukan satu juz, bukan beberapa juz, satu huruf saja. Falahu bihi hasanah. Maka baginya, bagi orang yang membaca satu huruf itu, dapat kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan ternyata kebaikan itu bukan satu. Jadi kalau kita baca satu huruf itu, ternyata yang bakal kita dapatkan adalah bi asyri amsalihha. Ya, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Lakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf saja. Ya, ada nggak ayat yang itu cuma satu huruf? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Udah weh, Shadaqallahul Azim gitu ya. Maka yang bakal kita dapatkan itu berapa kebaikan? 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Nah, satu huruf saja kita dapat 10 kebaikan. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Kalau misalkan kita sehari gitu ya, baca satu huruf udah misalkannya tutup, misalkan Al-Quran gitu ya. Baca nun saja gitu. Rasanya kayak kurang gitu ya. Se, apa, paling sedikit orang kalau baca Quran mungkin berapa ayat gitu ya. Nggak sampai satu huruf ting gitu ya. Tapi satu huruf saja kan dapat 10, apalagi kalau satu ayat. Apalagi kalau misalkan 2 ayat, 3 ayat, satu halaman, satu lembar gitu ya, 5 halaman gitu. Nah, yang bakal kita dapatkan, pahala yang bakal didapatkan untuk kita, itu kalikan saja, ya. Hitung saja, misalkan kita baca Al-Fatihah, ya, ada berapa huruf di dalamnya, dihitung sama kita, misalkan ya, begitu. Kalikan 10, udah dapat berapa? Itulah Al-Quran. Ya, beda kalau kita baca novel. Kalau kita baca novel dapat apa dari novel itu ya? Baca sekian ribu kalimat, baca berapa buku misalkan dalam sehari, belum tentu ya. Gitu. Tapi kalau Al-Quran, ya karena Al-Quran itu istimewa. Ya, di antara keutamaan Al-Quran, ketika kita baca, maka banyak kebaikan-kebaikan yang bakal kita dapatkan. Itulah Al-Quran. Kemudian dengan kita membaca Al-Quran, ya, kita juga bakal dapat syafaat dari Al-Quran itu. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui juga gitu ya hadisnya,
hadis riwayat Muslim ya, dari Abi Umamah Al-Bahili. Beliau mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya dia, maksudnya Al-Quran, akan datang ya yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong gitu ya. Syafi'an itu bisa diartikan penolong gitu ya. Syafaat juga bisa, bisa juga diartikan genap gitu. Syafi'an, syafi'an. Di Quran surah Al-Fajr kan begitu ya, wal fajr walayalin asyar wasyafa'i wal watar. Kita sebagai manusia kan witer ya. Al-Quran nanti bakal jadi syafi', ya bakal jadi genap gitu. Karena nanti di hari kiamat itu kan tidak ada yang bakal menemani kita gitu. Di Quran surah Abasa saja, yauma yafirrul mar'u min akhi, gitu kan, hari di mana kita ini akan berpisah, min akhi, dari saudara kita, wa ummihi wa abih, kita akan berpisah, akan sendirian gitu, nggak akan bersama ayah, nggak akan bersama ibu, wa sahibatihi wa bani, ya, dengan sahabat, kemudian dengan siapa lagi, dengan anak-anak kita. Ya, siapa yang akan menemani? Di antaranya ya syafi'an itu ya Al-Qur'an gitu. Yang akan menggenapkan menemani kita ya Al-Qur'an gitu ya. Syafi'an li ashabi gitu. Kan ketika nanti di hari kiamat itu kita akan berhadapan dengan Allah tuh dalam kesendirian gitu kan. Kita akan menghadap kepada Allah tuh ya sendiri gitu ya. Makanya yang akan menemani kita tuh ya diantaranya Al-Quran sebagai syafaat untuk kita, gitu ya. Oleh karena itu eh, sudah sepantasnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan kita juga kan dengan adanya Al-Quran kita juga menjadi umat yang paling mulia gitu ya di antara umat yang lain. Di Quran juga kan disebutkan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ternyata kita ini statusnya juga berubah dengan adanya Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai umat manusia. Status kita sebagai umat Nabi Muhammad juga naik gitu kan, menjadi umat terbaik. Itu bahkan kalau kita baca, kita sebagai umat Nabi Muhammad itu ternyata punya 5 kemuliaan gitu ya. Di antaranya satu, kita itu Allah menciptakan kita dengan kondisi lemah gitu. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Allah menciptakan kita lemah supaya kita nggak sombong. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, Allah menciptakan kita lemah supaya apa? Supaya nggak sombong. Itu makanya kalau ada orang yang sombong ya mohon maaf gitu ya, apa yang perlu disombongkan gitu. Padahal Al-Quran juga mengatakan bahwa wala tamshifil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Gitu kan. Yang kedua, kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah kita ini diciptakan kecil-kecil fisiknya. Gitu ya. Mayoritas dari kita kan pendek gitu ya, mohon maaf misalkan ya. Kemudian fisiknya kecil gitu. Apa sih hikmahnya gitu ya? Hikmahnya supaya kita tidak terlalu menanggung beban, ya, seperti makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Supaya tidak terlalu menanggung beban. Itulah hikmahnya yang Allah berikan kepada kita. Dan itu mulia, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan kita ini eh, dalam keadaan fakir miskin, gitu ya. Kenapa? Dalam keadaan fakir miskin supaya hisab kita ini ringan, gitu. Supaya hisab kita ringan. Karena nanti di akhirat kita ini akan em, menjalani hari perhitungan gitu ya, akan dihisab apa yang kita kumpulkan di dunia, apa yang kita punya di dunia itu bakal dihisab kayak gitu ya. Ketika Allah menjadikan umat Nabi Muhammad fakir miskin, ya hikmah di balik itu semua supaya ringan hisabnya, supaya ringan hisabnya. Kemudian kemuliaan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah kita ini dibuat pendek
masa hidupnya gitu. Makanya umur dari kita ini nggak jauh ya, antara 60 sampai 70. Kan itu kan sesuai dengan kabar dari Nabi ya. Kayak gitu. Kalaupun ada yang lewat 70 itu nggak banyak gitu, cuman segelintir orang gitu. Selebihnya kan paling paling 60 70 wafat gitu ya. Nah, kenapa sih atau apa hikmahnya? Kenapa masa hidupnya itu pendek-pendek? Kayak gitu. Ya hikmahnya itu supaya tidak terlalu banyak berbuat maksiat gitu. Supaya kita ini ya istilahnya udah mas sekarang dikasih umur baru 20 baru 30 maksiatnya udah banyak gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya dikasih umur sama Allah teh 100, 200, 300 gitu ya. Seperti umat-umat terdahulu misalnya. Itu nggak kebayang seperti apa atau sebanyak apa dosa yang kita kerjakan kepada Allah Ta'ala. Kayak gitu. Makanya Allah menciptakan kita ya pendek masa hidupnya ya supaya apa? Mengurangi dosa-dosanya. Kayak gitu. Mengurangi orang berbuat maksiat. Kemudian yang kelima yang menjadi kemuliaan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita ini diciptakan sebagai umat terakhir, ya, diciptakan sebagai umat terakhir. Apa hikmah di balik itu semua? Hikmah di balik itu semua adalah supaya kita ini ketika wafat nggak terlalu lama nunggu di alam kubur. Coba kita mungkin membayangkan umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Musa misalkan ya. Mereka kan sekarang masih di alam kubur gitu ya, tapi lama banget gitu ya. Nunggu di alam kubur masih mending kalau misalkan mereka apa istilahnya dapat istirahat gitu ya, bisa beristirahat di alam kubur. Tapi kan kalau misalkan yang dapat siksaan bagaimana? Itu mereka pengen cepat-cepat berganti kehidupan gitu ya di akhirat kayak gitu. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad alhamdulillah beruntung gitu. Allah takdirkan kita ini jadi umat terakhir gitu. Supaya apa? Supaya di alam kuburnya itu enggak terlalu lama gitu. Nah, itulah di antara kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ada juga di dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu 4 kemuliaan ya yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang pertama, ketika kita berbuat maksiat. Ini riwayatnya mengatakan bahwa Nabi Adam yang berkata, ya. Jadi membandingkan antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Adam itu ketika beliau berbuat maksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat taubatnya harus di Mekah. Kalau mau taubat ya ke Mekah. Itu. Sedangkan kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita melakukan dosa, maka kalau mau taubat dimanapun kita bisa taubat. Ya, nggak harus ke Mekah dulu. Gitu. Dimanapun kita bisa bersujud, bisa beristighfar, bisa bertaubat, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Adam itu ketika berbuat maksiat, itu sama Allah bajunya dilepas. Ya, ketika bermaksiat maka baju itu otomatis lepas. Beliau telanjang. Kayak gitu. Sedangkan kita ketika berbuat maksiat, Allah masih beri pakaian. Kayak gitu. Ya. Yang ketiganya, Nabi Adam itu ketika berbuat maksiat, beliau dipisahkan dengan istrinya. Mungkin kita juga kan pernah dengar gitu ya riwayatnya atau kisahnya tentang Nabi Adam. Nah, kalau kita berbuat maksiat masih bersama dengan keluarga kita, dengan istri kita, kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, umat Nabi Muhammad ya kita sebagai umatnya, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di luar surga, Allah tetap masukkan kita ke surga. Gitu. Sedangkan Nabi Adam berbuat maksiat di surga, Allah keluarkan dari surga. Gitu. Begitu istimewanya kita gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita dinilai istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut umat terbaik, maka manfaatkan kesempatan itu. Ya, di antaranya apa? Untuk memanfaatkan kesempatan itu, untuk memanfaatkan status dari Allah sebagai umat terbaik itu, ya interaksi dengan Al-Qur'an.
Itu diantaranya apa? Interaksi dengan Al-Quran itu ya membaca Al-Quran, gitu ya. Kemudian mengkaji, kemudian apalagi menghafal Al-Quran. Nah itulah diantara bentuk interaksi dengan Al-Quranul Karim. Nah kita juga eh, diminta dalam sehari saja baca Al-Quran walaupun ya hanya berapa ayat gitu. Ya, misalkan sebelum bekerja, misalnya sebelum beraktivitas, sebelum sekolah, misalkan baca sempatkan. Ya, dari ada keutamaan baca Al-Quran yang kita dapat misalkan keterangannya dari Habib Syekhon bin Ali As-Saigaf. Ada 4 kemuliaan, ada 4 keutamaan bagi kita yang senantiasa wirid ya dawam baca Al-Quran pagi atau sore ya pagi atau sore karena wirid terbaik itu kan baca Al-Quran ya wirid terbaik itu baca Al-Quran. 4 keutamaan yang bisa didapatkan. Yang pertama, kalau kita wirid, kalau kita sering dawam baca Al-Quran setiap pagi atau sore, misalkan kalau pagi sebelum ke sekolah, misalnya sebelum bekerja, misalnya, atau sore misalkan setelah pulang dari sekolah, setelah pulang kerja misalnya, kita sempatkan baca Quran walaupun nggak banyak, misalkan ya. Satu keutamaan yang bakal kita dapatkan adalah kita akan beruntung kehidupannya di dunia dan di akhirat ya dengan membaca Al-Qur'an. Yang keduanya ketika kita wirid atau dawam baca Al-Qur'an pagi atau sore yang akan kita dapatkan adalah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya, gitu. Kemudian yang ketiganya ketika kita dawam, ketika kita rajin membaca Al-Qur'an di pagi atau di sore hari, maka yang akan kita dapatkan adalah kita bisa menarik kebaikan-kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan datang kepada kita. Kayak gitu. Dan yang terakhir, yang bakal kita dapatkan dengan kita senantiasa baca Al-Quran, baik itu di pagi hari atau di sore hari, yang bakal kita dapatkan adalah kita terhindar dari segala mara bahaya. Itulah banyak ya keutamaan-keutamaan kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran, baik di pagi hari atau di sore hari. Karena nggak setiap orang itu mudah membaca Al-Quran, gitu ya. Jadi orang-orang yang ada penyakit hati, orang-orang yang di situ ada kotor gitu ya, ada dosa gitu ya. Itu nggak mudah untuk baca Al-Quran itu susah. Ya, makanya mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi, bahkan menghafal Al-Quran. Seperti itu. Itu saja barangkali eh, ada lagi Ustaz Izar, silakan. Terima kasih. Ya. Baik, apabila ada dari Umi, Abi, atau saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, eh, ada yang ingin ditanyakan gitu ke Ustaz Dery. Kalau tidak ada, saya izin bertanya. Silakan pertanyaannya yang mudah ya Ustaz. Jangan yang susah. Eh, Saya jadi gini, Ustaz. tanya, Tat. Kecilin deh, kecilin deh. Kan banyak itu kita sering dengar berita gitu. Misalkan ada orang yang menghafal Quran tapi perilakunya kurang baik gitu. Kan Hmm, banyak berita-berita ya, seperti itu Pak, ya. sekarang. Nah, ini Kecilin deh. Ini lagi zoom kan? Lagi zoom. kita kan pengen eh, mendekat ke Al-Quran gitu. Jadi pertanyaannya itu gimana, apa tips dari Ustadz supaya kita itu bisa menjadi orang-orang yang hidup bersama Al-Quran, bisa menjadi sahabatnya Al-Quran gitu, tapi tidak masuk ke orang eh, orang-orang yang menyimpang gitu. Kan banyak orang yang mereka itu ngaku itu sahabatnya Hmm, Al-Quran,
tapi perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran. Itu tipsnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, di antara penyakit seorang penghafal Al-Quran ya, banyak orang memang hafal Quran, bahkan sampai khatam gitu ya, bahkan sampai mungkin sampai hafal lancar gitu ya, mungkin bahkan barangkali ada beberapa orang yang sampai riwayat-riwayatnya seperti itu. Tapi di sisi yang lain juga mereka bermaksiat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyakit seorang penghafal Quran itu satu malas, yang keduanya ya syahwat, berkaitan dengan syahwat. Kayak gitu. Nah, sebetulnya itu memang sudah ada di dalam Al-Quran ya. Kita temukan misalnya di Quran surah Fatir ya, ayat 32. Summa awrafnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi ada tiga tipe penghafal Al-Quran ya, atau orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, dia zalim terhadap dirinya. Jadi dia hafal Quran, dia senang baca Quran, tapi di sisi yang lain ternyata dia juga zalim gitu. Dia menghafal tapi dia juga maksiat. Nah, itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua yaitu muktasid. Ya, dia baru bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi belum bisa men-share kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiganya, sabiqum bil khairati biidznillah. Nah, yang ketiga baru ini yang paling istimewa, gitu ya. Dia bisa membaca, bisa berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian bisa mengamalkan dan bisa men-share kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Nah, yang tadi tentang orang yang dia berinteraksi dengan Al-Quran tapi di sisi yang lain ternyata dia juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti masuknya kategori yang pertama. Dia itu masih berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Gitu ya. Berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, gimana tipsnya gitu ya supaya kita ini berinteraksi dengan Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, tapi kita juga misalnya nggak mau gitu ya terjerumus di dalam maksiat atau istilahnya zalim terhadap diri sendiri. Maka yang pertama, ketika kita misalnya mulai berinteraksi dengan Al-Quran, mulai menghafal, misalkan menghafal Al-Quran, maka sejatinya menghafal Al-Quran itu kan bukan tentang berapa banyak ayat yang kita hafalkan, bukan. Tetapi ketika kita menghafalkan ayat Al-Quran, maka seberapa dekat koneksi kita dengan Allah Ta'ala. Itu kan poin yang paling penting itu. Itu karena masih banyak orang yang niat menghafal Quran, niat interaksi dengan Qurannya masih salah, gitu kan? Ada yang hanya karena untuk beasiswa, ada yang hanya karena untuk dapat gelar supaya disebut hafidh-hafidhoh misalkan ya. Padahal bukan itu, ya. Niat kita misalnya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu lillahi ta'ala, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, gitu ya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka sebaiknya kita ini berusaha untuk apa? Untuk menghayati isinya apa gitu ya, atau bahkan sampai mengamalkan gitu. Supaya apa? Supaya tidak salah gitu. Supaya kita jangan sampai kita menghafal Quran tapi di sisi yang lain kita juga bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Niatnya diluruskan, ya, niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam prosesnya, dan jangan lupa hati kita mesti ditata gitu ya, jangan sampai penyakit-penyakit hati ada dalam diri kita. Imam Al-Ghazali itu sempat ditanya oleh muridnya, ya, banyak orang berzikir kepada Allah Ta'ala, tetapi di sisi lain kok setan banyak juga yang ngedeketin gitu ya, dalam artian makin besar godaannya gitu, atau bahkan dia banyak berzikir tapi terpengaruh oleh godaan setan. Maka kata Imam Al-Ghazali, jawabannya apa? Bagaimana pendapat kamu? Maksudnya beliau bertanya balik kepada muridnya. Bagaimana pendapat kamu jika ada seseorang dia mengusir seekor anjing sedangkan di tangannya masih ada tulang?
gitu bahasanya. Ya, artinya apa? Orang yang dia berzikir kepada Allah, meningkatkan zikirnya, dan Al-Quran kan termasuk zikir ya. Al-Quran juga zikir. Dia berzikir kepada Allah, tetapi hatinya masih kotor. Gitu ya, masih ada sifat sombong, masih ada iri, masih ada dengki, misalkan ya, kayak gitu. Maka bagaimana setan-setan itu bisa bisa pergi, bisa kabur gitu. Sedangkan dalam hatinya aja masih ada penyakit gitu. Wajar kalau kemudian setan bukannya malah menjauh, tapi kebalikannya malah deketin gitu. Ya karena ternyata dalam hati masih ada penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu eh, mungkin untuk kita semua ya tipsnya satu, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, apa yang kita baca, kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, eh, kita berusaha untuk menjaga hati, supaya terhindar dari penyakit-penyakit hati. Nah, mudah-mudahan dengan itu yang kita lakukan, eh, jalan kehidupan kita sesuai dengan Al-Quran. Itu artinya tidak bertentangan. Kita berinteraksi dengan Al-Quran, tetapi di sisi yang lain kita juga bermaksiat kepada Allah. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih, Ustaz. Ada lagi dari peserta yang lain yang ingin masih ada lagi. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita untuk kajian hari ini. Iya, Eh, Ustaz, atas ilmu yang sudah disampaikan, semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu yang saya sampaikan tadi. Terima kasih juga amin. kepada peserta yang telah hadir di kajian kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk mengajak saudara-saudara dan teman-teman yang lain juga untuk bergabung dengan kegiatan kita, kegiatan kajian rutin kita. Insya Allah kita akan istiqomah mengadakan kajian ini di setiap ba'da subuh. Eh, Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Jazakallah, jazakumullah Ustaz. Wa iya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika. Waduh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.